Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya maupun sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari jurusan PG PAUD semester 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan dakwah yang berjudul Mengenal dan Memodel 10 Sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Surga adalah tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan bagi orang-orang yang selalu melakukan kebajikan selama di dunia. Setiap manusia, siapa sih yang menolak untuk masuk ke taman surga? Tentu pasti nggak ada dong. Semua umat muslim tentu ingin ditempatkan di tempat terindah di akhirat. Namun, jalan menuju surganya Allah tidaklah semudah kamu berucap, "Aku mau masuk surga nih." Ya kan? Para sahabat Rasul telah melakukan banyak hal demi memperjuangkan dan menegakkan nama Islam, berjihad, setia, tanpa berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Muslim menyebutkan sebuah hadis riwayat Abu Hurairah yang menyatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai antar sesama. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan, jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian." Kamu tentu sangat tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan para sahabatnya. Perjuangan para sahabatnya dalam menegakkan agama Islam bahkan tidak bisa dinilai dengan sebesar gunung apapun. Nah, siapa saja sih sahabat-sahabat Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad SAW menyampaikan berita tentang para sahabat yang akan masuk surga kepada istrinya Aisyah. Nabi menyebut bahwa ayah Aisyah, yaitu Abu Bakar, merupakan salah satunya. Pasca Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar meneruskan kepemimpinannya di Madinah selama periode 632 sampai 634 Masehi. Keputusan Abu Bakar hingga resmi ditunjuk menjadi khalifah berdasarkan musyawarah banyak pihak karena beliau adalah orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, dan beliau adalah seseorang yang sangat setia mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Beliau sangat gigih dalam melindungi orang-orang yang memeluk agama Islam. Kemudian beliau juga sebagai imam sholat pengganti Nabi Muhammad yang sedang sakit. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad juga memberinya gelar Asy-Siddiq yang artinya berkata benar, karena Abu Bakar telah mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Sahabat Nabi yang mendapat surga berikutnya adalah Umar bin Khattab atau ayahnya Hafsah binti Umar. Umar dijadikan khalifah kedua Islam atas wasiat Abu Bakar sebelum wafat, untuk melanjutkan tugas dalam membangun penyebaran agama Islam hingga berkembang pesat ke berbagai belahan dunia. Di bawah pemimpinan Umar bin Khattab, kala itu agama Islam sudah mulai meluas hingga ke Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, Armenia, dan daratan Eropa. Sosok Umar juga dikenal dengan gelarnya yaitu Al-Furqan, yang artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, nama Utsman bin Affan menjadi salah satunya. Beliau adalah pengganti Umar bin Khattab untuk melanjutkan kepemimpinan Islam. Utsman mengemban tugas sebagai khalifah pada usia 70 tahun dalam kurun waktu 12 tahun beliau menjadi khalifah dengan misi memperluas Islam serta membangun banyak infrastruktur. Akan tetapi, ketika terjadi protes besar-besaran hingga mengepung kediamannya, seorang penyusup dari Bani Sadus melukai Utsman bin Affan hingga tewas. Sosok Utsman bin Affan akrab dikenal sebagai Dun Nurayn atau pemilik dua cahaya, karena ia telah menikahi kedua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Lalu yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib.
sempat terjadi kekosongan pemerintahan setelah Utsman bin Affan tewas. Umat Islam di Madinah pun membuat usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib yang juga menantu Rasulullah untuk mengisi jabatan khalifah berikutnya. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau sempat mengalami perlawanan dan pertentangan hingga menimbulkan peperangan dan pemberontakan. Peperangan di masa kekuasaan Ali menjadi tanda selesainya kepemimpinan serta sebutan Khulafaur ar-Rasyidin pada sejarah perkembangan Islam. Kemudian yang kelima adalah Thalha bin Ubaidillah. Sosok yang memperoleh jaminan masuk surga selanjutnya adalah Thalha bin Ubaidillah, seorang sahabat Nabi dari Quraisy. Thalha sangat meyakini janji Allah dan Rasulullah. Dia juga rela berkorban melindungi Nabi Muhammad dan dari serangan panah menggunakan tangannya hingga luka pada suatu perang. Dalam perang Uhud, Thalha menjadi seorang yang terbaik menurut Rasulullah di antara sahabat lainnya, serta diberi julukan burung elang karena memiliki tatapan mata yang tajam. Tidak hanya itu, nama Thalha bin Ubaidillah juga disebut-sebut Nabi untuk mendapat surga Allah setelah menyebut nama Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang keenam adalah Zubair bin Awam. Nama Zubair bin Awam menjadi salah satu golongan Anas Abis-Sabikun al-Awalun atau 10 nama pertama yang masuk Islam dengan jaminan masuk surga. Zubair bin Awam ini merupakan 7 orang pertama yang sangat meyakini ajaran Islam. Bahkan sampai ikut berhijrah ke Habasyi atau Ethiopia, lalu kembali ke Madinah. Upaya Zubair saat pertama kali masuk Islam tidaklah mudah. Ia sempat disiksa oleh pamannya, yaitu Naufal bin Khuwailid, yang marah atas keputusan Zubair memilih Islam. Zubair merupakan putra dari bibi Nabi Muhammad yang juga suami dari Asma binti Abu Bakar Asy-Siddiq. Kemudian yang ketujuh adalah Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi yang mempunyai banyak harta adalah Abdurrahman bin Auf, asal Bani Zuhra, yang juga sepupu dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdurrahman bin Auf menjadi bagian orang yang meyakini adanya agama Islam setelah Abu Bakar dan bergabung dalam kelompok pengikut Nabi Muhammad. Kabar mengenai nama Abdurrahman bin Auf sebagai penghuni surga tidak lantas membuatnya angkuh. Seringkali dirinya merasa khawatir karena merasa bukan apa-apa. Berkat sifat tawadu yang dimiliki Abdurrahman, ia dipercayai untuk masuk surga dalam bagian sahabat Nabi yang masuk surga. Sampai akhirnya beliau wafat dan disemayamkan dekat makam Nabi Muhammad. Kemudian yang ke-8 adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah paman Nabi Muhammad dari keturunan sang ibu yang berasal dari Bani Zuhrah, suku Quraisy, dan banyak dikenal sebagai pemuda cerdas serta kaya raya. Walaupun Sa'ad seorang bangsawan, dirinya sangat membenci cara masyarakat yang menjadikan dirinya berhala, sampai akhirnya bertemu Nabi Muhammad dan memeluk Islam. Orang tua Sa'ad memiliki keyakinan berbeda dengan dirinya, sehingga dirinya mendapat ancaman akan dibunuh jika tidak kembali ke agama sebelumnya. Menjadi sahabat Nabi dan memiliki banyak harta tidak membuat Sa'ad bin Abi Waqqas sombong. Ia justru sangat dermawan, bahkan sering menggunakan hartanya untuk berdakwah. Yang ke-9 adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid merupakan sahabat Nabi dari golongan Muhajirin yang sebelumnya menyembah berhala. Namun akhirnya ia memisahkan diri dari kaum berhala untuk mempelajari Islam. Sosok Sa'id bin Zaid sangat menjunjung tinggi adab Islam. Ia mulai menjadi seorang muslim setelah agama Islam untuk pertama kalinya masuk ke Mekah. Sebagai pengikut Nabi Muhammad, Sa'id mulai terlibat dalam banyak peperangan dan mendapat utusan untuk mengamati kafilah Quraisy. Selain itu, Sa'id juga mendapat ganjaran pahala dari perang Badar dan masuk ke dalam daftar orang dengan jaminan masuk syurganya Allah. Yang ke-10 adalah Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah, salah satu muhajirin dari kaum Quraisy Mekah yang juga mempercayai agama Islam, yaitu Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah sempat menjadi calon khalifah untuk menggantikan Muhammad beserta Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun karena saat itu banyak suara yang memilih Abu Bakar sebagai penerus Muhammad, Abu Ubaidah dapat titah sebagai panglima perang kaum muslim untuk melawan kekaisaran Romawi. Sebelumnya Abu Ubaidah sempat ikut Muhammad berhijrah menyebarkan agama Islam ke Habasyah atau Ethiopia, hingga akhirnya ia masuk Islam dan masuk ke dalam daftar 10 sahabat
nabi yang dijamin masuk surga. Nah, teman-teman, itulah pengenalan ringkas tentang 10 sahabat Nabi yang dapat jaminan masuk surganya Allah. Sebagai umat Islam, maka perlu mengenalnya untuk dijadikan pelajaran oleh kita semua dan menginspirasi juga untuk kelangsungan hidup di dunia maupun di akhirat. Sehingga minimal kita ada gambaran singkat tentang kehidupan mereka. Juga semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak kesolihan para sahabat Nabi tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah dakwah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang keliru dan salah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.